Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ada yang nanya, gimana kalau saya suka dengan seseorang tetapi orang tersebut udah suka sama orang lain? Apakah saya perlu tanda kutip menunggu dengan iman atau harus sudahi saja? Menarik ya, karena teman-teman kalau mengerti prinsip yang kita sudah jawab di awal bahwa pasangan hidup itu adalah pilihan masing-masing. Jadi kalau kamu memilih, kamu mau sama dia tapi dia sukanya sama orang lain, dia tertarik sama orang lain, ya nggak bisa gitu. Ada gini, banyak cerita yang orang itu tanda kutip menunggu dengan iman karena dia yakin, oh saya tetap mau sama dia, silakan gitu. Dia tunggu, didoakan walaupun udah jadi sama orang lain gitu. Ditungguin aja, begitu dia ada kejadiannya akhirnya putus. Dan setelah putus jadi sama dia, bisa nggak, bisa aja, nggak ada yang mustahil ya, maksudnya people change. Tapi ada juga yang nunggu dengan iman akhirnya orang tetap menikah bahkan bahagia. Akhirnya dia kesel, gue udah yakin dapet dari Tuhan kok malah Tuhan bohong. Sekali lagi Tuhan nggak kasih nama, dialah orangnya. Di perjanjian lama beberapa kali Tuhan berikan, dan di perjanjian baru mungkin di sekarang mungkin kita nggak bilang nggak mungkin ya, mungkin Tuhan taruh nama di hati kamu siapa. Tapi ingat, itu tidak boleh jadi acuan ya, karena Tuhan sudah ngomong sama gue, dia orang yang harus dia, pasti dia, tidak mungkin. Karena gini, kita masih bisa subjektif sebagai manusia, mendengar suara Tuhan pun bisa subjektif gitu ya. Kalau teman-teman belajar untuk mendengar suara Tuhan, bernubuat, ingat dasarnya mesti firman. Kalau di firman nggak ada nulis nama pasangan kamu siapa, bisa jadi itu benar Tuhan lagi kasih impresi, bisa juga itu subjektif kamu. Kita manusia corrupted soal pemikiran kita, perasaan kita masih corrupted gitu. Kita mesti uji. Firman Tuhan pun katakan ujilah segala sesuatu. Ya, jadi kalau kamu menunggu dengan iman, kenapa aku bahas ini? Karena bilang menunggu dengan iman. Iman kan bicara kamu yakin ini dari Tuhan. Dari mana kamu yakin dia dari Tuhan? Orang dia bisa punya pilihan yang lain. Kalau dia nggak mau sama kamu gimana? Ya, tapi gini, praktikal ya. Aku kasih dua alternatif. Both punya consequences, ada pros and cons-nya. Yang pertama adalah kalau kamu tetap menunggu terus doain, silakan, nggak apa-apa gitu, doakan saja. Kamu nggak mau jadi sama yang lain dulu, nggak mau buka hati sama yang lain, cuma mau sama dia, padahal dia lagi suka sama orang lain. Pro-nya apa? Kalau sampai ntar dia nggak jadi, ya kamu masih bisa keep up sama dia gitu. Kamu belum sama orang lain. Pro-nya itu fair. Tapi tunggu dia bener-bener nggak, masih single lagi, dia mau sama kamu, jangan dipaksakan. Apalagi samperin, aku dapat iman buat kamu harus sama aku. Ya. Konsnya adalah apa? Kalau kamu tunggu terus dan dia akhirnya jadi sama orang lain dan sampai menikah, kamu buang waktu banyak, kamu gak buka hidup buat orang lain. Ya, jadi kamu mesti buka lagi ntar dari awal sama orang lain, bangun persahabatan lagi. Yang kedua adalah kalau kamu ya udah nggak usah tunggu, buka hidup lagi sama orang lain. Prosesnya apa? Kamu jadi bisa terus asas hati kamu sama persahabatan sekeliling kamu, orang-orang sekitar kamu. Siapa tahu ada yang menarik hati kamu juga, cuma selama ini kebutaan karena satu orang doang. Konsnya apa? Konsnya adalah kalau ternyata dia nggak jadi sama pasangan yang dia suka itu, dia jadi single lagi, kamu udah keburu jadi sama orang lain. Either way, semua pilihan itu punya konsekuensi. Jadi teman-teman, saran dari aku, pertimbangkan kamu siap untuk menjalani konsekuensi yang mana. Yep. Karena setiap pilihan ada resikonya. Yes. Kita suruh apa yang B tergantung sih gitu. Karena beberapa di antara teman-teman di antara komunitas kita pun juga ada gitu ya. Dua-duanya yang menjalani dua-duanya. Ya, gitu. Jadi ada yang mengambil pilihan A, ada yang mengambil pilihan B, ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi itu free will sih sekali lagi. Tapi jangan bilang itu dari Tuhan. Apalagi kamu sampai orang lain, gue dapat dari Tuhan nih, gue berdoa, lu tuh sama dia pasangannya. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong soal pasangan, tanggal kematian, gender anak gitu-gitu sebagai suara Tuhan itu bahaya teman-teman. Itu mesti diuji, oke? Okay? Ya, percayalah, waktu kita spend waktu kita menunggu gitu ya, menunggu orang itu, menunggu apa, tapi kita terus fokus dalam menjalankan apa yang Tuhan mau, nanti Tuhan tuh akan bawa iman kita berdasarkan sealign sama apa yang Tuhan mau. Karena banyak juga kejadian yang setelah makin didoain, makin dapat keyakinan, walaupun situasinya mungkin tidak meyakinkan, tapi dia tetap setia praktek firman Tuhan, setia sama setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih dalam hidup dia, proses-proses yang Tuhan bukain dalam hidup dia. Jadi nggak cuma stuck nungguin orang itu doang gitu ya, gitu. Menunggu bukan berarti diem-diem aja gitu. Iya, tapi menunggu juga tetap melakukan setiap praktek firman Tuhan yang lain. Itu dengan sendirinya Tuhan juga akan berbicara sama dia gitu. Yep. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau ada anak Tuhan yang bangun hubungan dengan orang yang tidak seiman? Apakah ada di firman Tuhan kalau pasangan hidup harus seiman? Bagaimana kita tahu dia sepadan atau tidak? Terus arti terang dan gelap yang gak bisa bersatu itu apa? Ini satu pertanyaan yang sama kurang lebih jawabannya. Ya, untuk menjawabnya teman-teman mesti mengerti prinsip
alasan utama atau tujuan pernikahan itu apa? Di pertanyaan Allah kita tadi ya. Bagaimana kamu mau menjadi serupa seperti Allah, segambar dengan Allah, kalau Allahnya aja beda yang disembah. Kalau yang satu percaya Yesus, yang satu tidak. Allah adalah kasih bagi kita. Kalau iman yang lain belum tentu. Nah itu kalau beda gimana caranya bersatu? Firman Tuhannya ada di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi jelas dikatakan ini bilang soal pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak seiman atau tidak satu kepercayaan dengan kita. Ya, walaupun kadang-kadang kayak gini, Kak, tapi dia baik, dia beragama juga, dia moralnya baik. Moral is just a moral. Moral belum tentu kebenaran. Kebaikan belum tentu kebenaran. Kebenaran pasti baik. Ya, jadi teman-teman mesti mengerti ini bukan cuma sekedar cocok-cocokan, tapi gini, kamu menikah itu tuh Tuhan mengikat kamu berdua. Kesatuan kalian tuh diikat oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak sama yang disembah, bagaimana? Nggak bisa gitu. Mengasihi Allah adalah kasih. Bagi kita Allah adalah kasih. Waktu kamu disakiti, kamu mengampuni karena kamu tahu Yesus mengampuni. Tapi dia nggak familiar dengan idea itu. Mesti mengampuni, mesti memaafkan. Mungkin ya sebatas gue bisa aja, kalau nggak bisa gue nggak mau lagi gitu. Beda, prinsip kasihnya beda. Kasih yang buat kita jelas mengorbankan diri, mengorbankan nyawa, mengorbankan hidup kita buat orang lain. Terus sabar, nggak mengingat kesalahan. Buat dia kasih nggak seperti itu, karena beda. Kasihnya hanya moral. Kalau kita kasihnya pribadi, yaitu Yesus sendiri. Nggak bisa bersatu teman-teman terang dan gelap. Ya, jadi clearly kalau beda iman kita sangat tidak menyarankan. Kami dari kalau beda iman di Abalov pun kita nggak bisa berkatin. Teman-teman harus pilih either way salah satu. Oke, bagaimana jika pasangan kita beda gereja atau memiliki visi yang berbeda? Nah, hari ini kita mau jawab pertanyaan ini bukan dari kita, tapi salah seorang kakak yang menjadi koordinator BPM. Ya, kita akan telepon Kak Ronald. Kak Ronald akan share pandangan dia soal bagaimana jika pasangan kita beda gereja, itu boleh apa enggak, terus kalau beda visi kayak gimana, sampai sejauh mana sih perbedaan visi yang masih bisa jalan sampai nggak bisa jalan bareng. Ya, kita telepon sama-sama Kak Ronald ya. Halo, selamat sore Kak Ronald. Sore Jo, sorry. Ya kalau menurut aku sih kalau untuk memang beda gereja sih, selama masa mereka itu masa pranikah sih oke-oke aja lah ya. Seperti itu. Nah, iya. Ini beda gerejanya dua-duanya berbeda atau enggak ya? Kalau misalnya salah satunya masih Abalov, ya udah. Kalaupun dua-duanya berbeda pun nggak ada masalah gitu untuk mau belajar di BPN di Abalov gitu. Tapi ya itu syarat dan kondisinya gitu kan. Ya, tetap ada persyaratan dari BPN ya Kak ya. Betul, ada surat rekomendasi yang mereka harus bawa dari gereja mereka gitu kan. Oh, oke. Kalau misalnya mereka mau belajar. Kalau ngomongin pranikah, kalau pacaran beda gereja lebih nggak apa-apa lagi berarti Kak ya? Oh iya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nggak masalah gitu ya. Berarti kan seimbang dan sepadan gitu kan. Ya, balik ke firman terang dan gelap, iya terang dan gelap kan nggak bisa bersatu. Dan ini kan terus sama-sama dalam Tuhan gitu loh. Oke. Gitu ya. Yang penting walaupun berbeda gereja kan kadang masalah ada berbeda nilai-nilai ya. Nah nilai-nilai ini aja yang disesuaikan aja sih gitu loh. Oke, berarti nggak gitu masalah ya kayak kalau beda gereja ya? Setuju aku, nggak masalah sih. Nah kalau beda visi itu gimana Kak? Nah kalau visi menurut aku sih sebenarnya bisa aja berbeda gitu ya. Tapi maksudnya apakah visi yang berbeda itu nggak bisa diselaraskan gitu? Kalau menurut aku sih bisa-bisa aja ya. Apalagi kan visi itu kan tujuannya sesuatu yang baik sebenarnya dibalik visi itu gitu kan. Ya entah menjadi berkat gitu kan atau mau mengembangkan sesuatu gitu ya. Nah sebenarnya bisa aja disepadankan gitu, sama-sama sejalan gitu maksudnya. Sekalipun berbeda visi ya. Contoh misalnya visinya yang satu mungkin dalam dunia pendidikan gitu, atau dalam dunia bisnis gitu kan. Nah yang satu dia visinya mau jadi berkat untuk keluarga gitu. Ya itu kan di skupnya tinggal dipersempit aja gitu loh. Oh kita mau berkatin dalam dunia bisnis yang memang hubungannya suami istri gitu misalnya gitu kan. Itu bisa juga gitu kan. Ya nggak sekaku itu ya Kak visi ya sebenarnya ya. Iya menurut aku sih kayak gitu ya. Prinsipnya selama visi itu bisa diselaraskan, bisa berjalan berdampingan, sebenarnya berbeda visi nggak apa-apa ya gitu ya Kak ya. Betul. Yang penting ujungnya tetap jalanin apa yang Tuhan suruh di hidup mereka, di hidup kita sama-sama gitu ya Kak ya.
Yang penting mereka sepakat dulu nih. Kesepakatan. Gue dapetin, betul, gue dapetin ini. Yuk kita pikirin sama-sama yuk apa yang Tuhan ini, biar lebih pertajam lagi apa yang Tuhan mau gitu kan. Berarti kata kuncinya kalau aku boleh rangkum dalam visi yang berbeda ini adalah kesepakatan dan keselarasan ya Kak ya. Maksudnya mesti sepakat dulu pasangan ini dan mesti menyesuaikan berjalannya bersamaan gitu. Betul. Wow. Tapi gimana kalau ternyata begitu dijalanin nggak bisa? Misalkan gini Kak, satu dia di dunia bisnis marketplace gitu, bisnis. Yang satu pengen jadi misionaris gitu panggilannya. Sedangkan pasangannya tuh nggak mau kalau pasangannya ini pergi-pergi keluar kota gitu, ke desa-desa misalkan. Sedangkan ceweknya ini misalkan panggilannya misionaris. Cowoknya bisnisman, nggak suka kalau ceweknya pergi-pergi. Gimana tuh Kak? Nah itu. Bisa nggak sebenarnya kalau diselaraskan? Menurut aku bisa. Gini, contoh gini, ya kan dia pergi ke ladang misi gitu ya. Di sana dia untuk mendidik orang di sana untuk berbisnis gitu kan, bisa juga sebenarnya. Iya betul ya. Cuma masalahnya mau bayar harga nggak untuk visi mereka itu kan gitu ya. Berarti visi itu gini ya Kak ya, bukan masalah bisa atau enggak ya, mau apa nggak mau gitu berarti kan Kak? Betul, sebenarnya kan itu memang kan Tuhan panggil kita mau atau enggak gitu kan. Iya. Karena dari dasarnya kita udah dikasih kok gitu loh, talenta itu gitu loh, kemampuan itu gitu kan, tinggal kita mau atau nggak mau, respon kita bagaimana gitu kan. Berarti kalaupun berbeda visi, contoh kayak tadi satu misionaris satu bisnis, tapi mereka tidak sepakat gitu, wah nggak bisa nih, kayaknya dia nggak mau, misalkan cowoknya bisnis tapi nggak mau ke daerah-daerah, sedangkan ceweknya juga sama-sama keras gitu, nggak mau, saya nggak mau di bisnis sama sekali, saya maunya pergi misionaris, ya mending disudahi saja hubungannya kayak. Betul. Kalau kayak kondisi begitu kan susah ya, istilahnya orang jalan berdua tanpa sepakat kan nggak akan bisa berjalan sebenarnya kan. Orang jalan berdua tanpa sepakat nggak bisa, itu prinsip yang bagus. Oke, berarti kalau aku rangkum pertanyaan ini jawabannya adalah yang soal berbeda gereja nggak apa-apa selama seiman dan sepadan ya Kak ya. Maksudnya sama-sama di atas firman Tuhan, lahir baru dan mau belajar kebenaran firman dalam pranikahnya ini. Dan kalau soal visi berarti kata kuncinya adalah kesepakatan dan keselarasan, mau adjust nggak sama lain gitu ya Kak ya. Iya betul. Wow, thank you banget loh Kak Nat. Ini sederhana tapi sangat membuka pikiran kita buat anak-anak yang mungkin lagi berpacaran, lagi BPN atau mungkin lagi mencari pasangan. Jadi mereka mesti siapin visinya tuh nggak boleh kaku, nggak boleh maunya gue mau gue sendiri gitu ya Kak ya. Iya. Wow. Kalau kayak gitu kan ujung-ujungnya sebenarnya kita mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita atau sebenarnya mau memuaskan diri kita. Wow. Kan kalau kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang baik sih untuk kita refleks sama-sama kalau ngomong soal visi ya. Ini punya Tuhan apa punya kita gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Oke, waduh thank you banget nih Kak buat waktunya. Apakah pacaran dalam Kristen boleh pegangan tangan, pelukan, merangkul, atau mungkin ciuman gitu ya? Itu diperbolehkan atau tidak dalam pacaran Kristen? Terus hubungan yang kudus menurut firman Tuhan itu seperti apa dan apa batasan-batasannya kalau gitu?